Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Mahmuda. Ya, pada hari ini yang cerah kita akan membahas tentang instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Instrumen itu kan alat ya. Jadi kalau instrumen penelitian berarti adalah alat untuk meneliti. Nah, di instrumen penelitian tentunya setiap prodi ya ataupun nantinya adalah setiap konsentrasi itu tentunya berbeda-beda. Kalau kita misalnya kita di prodi manajemen ya, saya akan mengambil konsentrasi sumber daya manusia. Nah, bisa kita menggunakan instrumennya adalah apa? Kuesioner. Ya, jadi alat yang untuk meneliti kita adalah kuesioner. Kemudian pemasaran, Bu. Pemasaran pun bisa menggunakan instrumen penelitiannya adalah kuesioner. Nah, sedangkan kalau konsentrasi saya keuangan, Bu. Nah, kalau konsentrasinya keuangan berarti menggunakan apa? Menggunakan laporan keuangan. Ya, jadi yang digunakan untuk alat untuk menelitinya yaitu berupa laporan keuangan. Ingat ya, jadi instrumen penelitian bisa berbeda-beda. Ya, kalau kita misalnya di tataran menggunakan konsentrasinya pendidikan misalnya ya, yang program studinya pendidikan, itu kan bisa instrumen penelitiannya berupa kuesioner ya, ingin meneliti seberapa besar sih pengaruh style mengajar, gaya mengajar terhadap pembelajaran siswa, misalnya ya, yang di program studi pendidikan. Nah, jadi masing-masing berbeda. Makanya instrumen penelitian adalah alat ya, alat untuk meneliti. Ya, kalau misalnya Bu, saya di kesehatan. Nah, di kesehatan kalau sifatnya ada yang penilainya adalah di pihak kedua ya, jadi ada eh, siapa respondennya. Nah, di situ kan bisa tahu alat yang akan kita gunakan dalam meneliti ya. Responden, ada respondennya itu berupa orang, respondennya orang. Nah, maka bisa menggunakan tadi ya, ada kuesionernya. Nah, kalau laporan keuangan kan bukan orang ya, jadi berupa data time series ya. Maka kalau konsep ini berhubungan dengan data juga, jadi kalau di konsentrasi keuangan, datanya yang digunakan adalah time series. Dia berupa laporan keuangan, misalnya 4 tahun ke belakang gitu ya. Nah, atau 5 tahun. Nah, kalau konsentrasinya SDM pemasaran menggunakan tadi instrumennya adalah kuesioner menggunakan cross section. Ya, bisa menggunakan data cross section. Kalau misalnya psikologi, Bu, bisa nggak menggunakan data berupa instrumennya ini kuesioner? Bisa, ya. Jadi berupa kuesioner. Kita membagi misalnya ke tentang kenakalan remaja, ya, itu yang psikologi. Nah, itu contoh ya bahwa dalam membangun penelitian, menyelesaikan penelitian ada fokus yang sangat penting, yaitu alatnya, yaitu instrumen penelitian yang kita gunakan. Ya, ini yang harus Anda pahami. Nah, dalam membuat instrumen penelitian, tentu kan kita akan bicara banyak ya. Jadi kalau kita membuat instrumen penelitian, dasarnya dari apa? Ya, kita lihat di sini kalau kita membuat instrumen penelitian, ya, kita akan lihat di sini dasar kita membuat instrumen penelitian ada di mana. Ya, ini contoh misalnya saya judulnya nih pengaruh budaya kerja kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, dasarnya seperti apa, Bu? Kalau kita mau membuat instrumen penelitian. Ya, jadi
Dasar kita membuat instrumen penelitian dasarnya dari indikator variabel penelitian. Ya, jadi kita membuat kuesioner ada dasarnya rujukannya dari indikator variabel penelitian. Nah, indikator itu dari mana, Bu? Indikator dari mana? Indikator variabel ini adalah menurut pakar, ya, menurut pakar, menurut ahli yang sesuai dengan bidang. Kalau ini SDM berarti di bidang SDM, dan itu indikator variabel ini harus ada di bab 2, ya, di teori yang dibangun. Jadi di bab 2 kan landasan teorinya, maka harus ada indikator variabelnya, ya. Jadi di sini harus ada indikator variabelnya. Nah, kemudian di bab 3 ditegaskan dengan membuat matriks seperti ini. Ya. Oh, budaya kerja, indikatornya ada 3. Budaya kerja, indikatornya ada 3. Kok butir ini pertanyaannya 10, Bu? Jumlah kuesionernya 10. Ya, bisa masing-masing 3, 3, 3 yang poin 4 bisa 4 butir pertanyaan, ya. Jadi tidak harus tergantung dari indikatornya, jumlah indikatornya. Indikatornya ada 2, tidak apa-apa kita buat 10 butir pertanyaan. Karena akurasi penelitian kita juga bisa ditentukan dari jumlah ini ya, butir-butir instrumen yang kita bangun. Ya, jadi kuesioner yang kita buat. Nah, kepemimpinan di sini ada 6. Kita buat 6 butir pertanyaan. Ya, kinerja karyawan ada 4. Kita buat 10. Misalnya masing-masing 2, ada yang 3. Bu, apakah harus 10, Bu, jumlah pertanyaannya? Ya, sekarang kenapa saya lebih cenderung ya meminimasi untuk level S1 misalnya bisa 10, bisa 15 butir pertanyaan. Ya, semakin saya katakan semakin banyak butir pertanyaan ya sesuai dengan indikator yang kita ajukan, tentunya ini juga akan memudahkan Anda nanti dalam skripsi ya, dalam menganalisis. Karena nanti harus diingat, instrumen penelitian Anda itu nanti kan akan diuji, namanya uji kualitas data ya. Nanti tahap selanjutnya kita akan belajar tentang pengujian instrumen penelitian. Nah, jadi intinya bahwa kita membuat instrumen penelitian berupa kuesioner dasarnya dari indikator variabel penelitian. Indikator variabel penelitiannya dasarnya rujukannya dari mana? Mengambil dari bab 2. Ya, jadi kita sudah masukkan di bab 2 tentang indikator variabel ini ya. Jadi jangan pusing-pusing, semuanya sudah ada di skripsi Anda. Tinggal Anda membuat itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini kan berbeda-beda. Ya, ini sebagai contoh lagi ya tadi dari judul ininya. Nah, ini misalnya Bu, nih indikatornya kompetensi mengambil dari Bolter. Bolter dari mana Bu ya? Bisa dari buku SDM ada, di Google ada, nggak usah malu-malu. Google itu sudah dahsyat, kita bisa mengambil dari situ. Ya kan, variabel indikatornya. Bu, ini kok 8 butir ya, kali Anda bikin 10, enggak apa-apa, diganti 10 butir pertanyaan. Ya, ini skill, knowledge, ini indikatornya skill, knowledge, self concept ya, ini kalau bahasa asing menggunakan italic ya. Kemudian diklat Bu, Bu ini kok 8 ya, ganti 10, enggak apa-apa. Ya, jadi di sini ada diklat. Diklat apa ini diklatnya? Karena ini PNS Bu, ini ada pelatihan ini. Ya, pokoknya yang penting indikatornya harus berdasarkan di bab 2-nya Anda ambil. Ya, ini iklim kerja menurut Davis ya, Davis K ini di sini. Ya, Anda tinggal ini indikatornya flexibility, conformity ya, responsibility, standar, reward. Nah, itu dasarnya dari tadi ya Davis and
Newstrom ya. Jadi ini menjadi dasarnya. Di bab 2 wajib ada. Ya, jadi indikator yang Anda tulis di bab 3, di bab 2-nya wajib ada. Nah, kinerja pegawai. Ini ada berapa? Banyak. Nah, kita buat tadi ya, kalau bisa minimal, saya sarankan minimal 10 butir pertanyaan. Kenapa? Karena nanti kalau diuji, nanti akan kita inikan ya, kalau diuji seperti apa, jadi kita bisa meminimasi ya, meminimasi Anda bingung ini nanti gitu ya. Jadi intinya bahwa membuat instrumen penelitian dasarnya adalah dari indikator variabel penelitian. Nah, kalau misalnya saya laporan keuangan, kan berarti laporan keuangan dikatakan laporan keuangannya sehat atau tidak, dasarnya dari mana? Ya, Anda ada ya dari Kemenq ya, dari Kementerian Keuangan kan ada ya. Jadi ada dasarnya bahwa laporan keuangan yang sehat harus memenuhi poin-poin tertentu. Nah, kan ada. Demikian juga kalau kita meneliti misalnya tadi pemasaran misalnya. Kita meneliti pemasaran tentang kualitas produk. Kualitas produk indikatornya apa? Ya, salah satu indikator kualitas produk misalnya adalah ada aspek standarisasi. Ya, ada standarisasi. Nah, kita membuat kuesioner yang dasarnya dari instrumennya itu, ya kuesioner itu dasarnya dari apa tadi? Dari indikator yang kita bangun, ya. Nah, ini contohnya. Contoh membuat instrumen penelitian berupa kuesioner. Sebentar, ini ya, misalnya kompensasi. Nah, sebelum saya rujuk ke detailnya instrumen ini ya. Nah, dalam membuat kuesioner ya, Anda harus ingat kuesioner ini kan menjadi lampiran ya, menjadi lampiran dalam skripsinya nanti ya, harus ada. Jadi harus dilampirkan di skripsi Anda. Nah, ini harus kita mengarah, ini ada judulnya, pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja ya kan terhadap kinerja karyawan. Nah, nama lengkapnya siapa? Usianya. Jadi identitas responden harus ada. Ya, identitas responden harus tergambar di pendahuluan untuk kuesionernya. Ya, bagian apa, lama kerjanya. Nah, kemudian ada petunjuknya. Petunjuknya apa? Oh, harus dicentang ya dengan menggunakan skala pengukurannya Likert 1 sampai 5. Nah, baru dari sini kita lihat di kompensasi. Dia X1-nya adalah kompensasi. Nah, ini detail lagi ini. Indikatornya kan gaji. Ya, gaji upah ya, gaji upah sebenarnya kan sama ya, insentif. Nah, tapi mungkin di sini ada aspek yang apa namanya yang membedakan ya. Jadi kalau gaji itu ada standarnya. Tapi ini gaji sama upah sebenarnya kan sama. Nah, ini Anda harus dilihat ya, jangan sampai indikator variabel penelitian yang Anda bangun itu tumpang tindih. Ya, gaji sama upah sama ini Bu. Ya, tapi insentif kan akan berbeda. Ya, ini kenapa saya sebagai contoh biar Anda hati-hati dalam membuat apa? Membuat dalam mengajukan indikator variabel. Ya, nah harus diingat ada sedikit bahasa yang terkadang apa namanya bersamaan, tempuk kalau orang Jawa bilang ya. Nah ini akan mempersulit kita. Makanya harus jelas gaji ya upah Bu. Nah makanya kalau seperti ini berarti apa? Harus ditinjau lagi indikator variabelnya. Ya, jadi ingat harus ditinjau lagi indikatornya. Nah, sekarang lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini penerangan. Dia buat 2 item.
Ya, pencahayaan di tempat kerja cukup baik yang tidak menyilaukan sehingga membantu saya dalam melakukan pekerjaan. Ya, jawabannya apa? Setuju, ya, sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Nah, Anda bisa centang saja, ya. Kemudian suara bising, ya, ini kan bisa, ya, di sini. Nah, ini suara bising, ini apa? Suara bising bukan ke penerangan. Harus diingat, suara bising berarti masuk di suara bising ini. Ya, ini saya menunjukkan yang salah dulu ya. Jadi ini suara bising ya masuk ke ini bukan ke penerangan ya. Suara bising masuk di suara bising. Ingat ya, sesuaikan dengan indikator variabel. Ya, ini saya mencari contoh yang tidak kuesioner, yang tidak sesuai dengan peletakan indikator variabel. Ya, kalau sesuai dengan indikatornya, ya indikatornya penerangan, suhu udara, suara bising, penggunaan warna. Tapi dalam menerapkan kuesionernya pun harus sesuai. Ya, tidak bisa ini. Nah, ini yang sesuai. Ruangan yang Anda tempati, ruangan yang saya tempati untuk bekerja memiliki keluasan yang cukup dan nyaman. Nah, ini bisa ya. Jadi bisa menggunakan bentuk kuesionernya juga harus disesuaikan. Bu, apakah kuesioner harus kata tanya? Bagaimanakah? Apakah? Tidak harus ya. Kuesioner karena jawabannya kita kan pakai skala Likert ya. Skala Likertnya menggunakan setuju, sangat setuju ya, setuju, netral atau cukup, bisa juga pakai cukup. Kemudian tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi antara ingat membuat instrumen penelitian untuk konsentrasi SDM dan pemasaran, antara bentukan kuesionernya ya, apakah kalimat berita, kalimat pernyataan atau kalimat tanya, tentu jawabannya akan berbeda. Ya, jadi hati-hati. Kalau Anda mengatakan, apakah Anda dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan kerja perusahaan? Misalnya ya bentuknya, apakah Anda dalam menyelesaikan tugas ya sesuai dengan prosedur dan peraturan kerja perusahaan? Jawabannya apa? Ya dan tidak. Ya, jadi harus ingat. Untuk kuesionernya bentuknya apa, Bu? Ya, tidak harus kata tanya. Ingat ya, jadi jangan terkecoh dengan, oh pertanyaan-pertanyaannya bagaimana? Ya, jadi pertanyaan tidak harus berupa kata tanya. Bisa juga pernyataan. Ya, jadi kalau ini kan yang saya contohkan ini pernyataan, ya kan? Nih, hubungan pegawai dengan pegawai lainnya. Ya, menjalin hubungan yang baik dengan sesama karyawan maupun atasan diperlukan agar tercipta keharmonisan dalam bekerja. Jawabannya apa? Ya, tidak. Bukan. Jawabannya adalah sangat setuju, setuju, netral ya. Nah, itu. Ya. Jadi ada skala Likert yang dibangun. Ingat ya, ketika kita membuat kuesioner, membuat instrumen penelitian ini harus dilihat dulu bentuknya apa. Nanti akan berdampak pada jawabannya. Jadi peneliti tidak boleh membuat pusing si responden ya. Masa membuat ini instrumen penelitian membingungkan ke responden. Kita sudah minta tolong sama responden untuk mengisi, tapi respondennya 7 keliling. Apa ini? Ya, masa misalnya jawabannya, apakah Anda masuk dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan? Berarti jawabannya apa? Ya, tidak gitu ya. Akan berbeda. Nanti berdampak pada analisisnya. Anda bukan sekedar menggunakan analisis pakai menggunakan statistik untuk regresinya. Tidak semata-mata itu. Ya, jadi bentuk kuesionernya pun
ya akan disesuaikan, ya. Jadi harus sesuai ininya, kita nggak usah bingung gitu ya, semuanya sudah ada di sini. Nah, ketelitian kerja. Saya bekerja dengan ketelitian yang tinggi untuk hasil yang mendekati kesempurnaan. Ya, ini pakai saya, ini pakai Anda. Jangan sampai seperti itu. Nih, ya. Saya tunjukkan mana yang salah dan mana yang benar. Mau pakai Anda, boleh. Kalau pakai Anda semua. Ya, kalau mau pakai saya semua. Kalau hanya pernyataan biasa, pernyataan seperti itu saja, nggak apa-apa. Bisa kalau mau saya, berarti saya dapat menyelesaikan tugas dengan tepat, ya, waktu sesuai peraturan yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, bisa pakai saya, nggak Anda. Anda bisa pakai saya bisa, tetapi dalam satu instrumen di kinerja karyawannya harus sama bahasanya. Jangan satunya Anda, satunya saya. Ya, misalnya Anda semua, Bu, boleh dibikin nih. Anda bekerja dengan ketelitian yang tinggi untuk hasil yang mendekati kesempurnaan. Ya. Kemudian apalagi dibikin lagi, ya. Penerapan Anda saat kehadiran Anda gitu ya, atau Anda dibikin tadi ya pakai Anda. Jadi ini bahasanya diperbaiki lagi. Kalau misalnya mau pernyataan semuanya bisa, ya. Jadi kita intinya disamakan ininya, pakai bahasa penggunaannya sama, jangan di atas. Jangan sama-sama dalam satu variabel ada Anda, ada saya gitu. Bingung nanti respondennya. Ya, dua-duanya betul, tapi penggunaannya jangan sampai dalam satu variabel berbeda. Ada Anda, ada saya. Ya, paham ya? Jadi boleh menggunakan saya, berarti saya yang andanya dihilangin. Atau Anda, semua sayanya dihilangin. Itu ya, ini. Jadi dalam penggunaan kata, itu sangat penting dalam perwujudan instrumen penelitian Anda. Kenapa? Karena jangan tadi yang saya katakan, jangan membingungkan responden. Ya, jadi jangan membingungkan responden. Ini kan ya, dalam ini kan ada saya, ada Anda lihat nih ya. Kalian bisa lihat di sini sama-sama indikator kinerja karyawan, penggunaan kata dalam kuesionernya kan berbeda. Ada Anda, ada saya. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, ini contoh itu ya. Jadi gunakan bahasa yang sama. Mau saya, jangan pakai Anda. Kalau mau pakai Anda itu ya. Itu intinya ada konsistensi. Nah, ini instrumen penelitian. Bu, bagaimana kalau saya konsentrasinya keuangan? Bagaimana membuat instrumen penelitian saya berupa laporan keuangan? Ya, kalau laporan keuangan, kalau misalnya data Anda ini ya pakainya kan pakai memang keuangan ya. Jadi nanti untuk pembahasan yang keuangan saya akan khususkan ya. Jadi akan saya khususkan agak saya campur dengan beberapa pemaparan gitu ya. Nah, kalau dalam keuangan tidak perlu kuesioner kan berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan Anda bisa menggunakan laporan keuangan kalau perusahaan yang di awal pernah saya katakannya di episode sebelumnya saya katakan bahwa meminta laporan keuangan perusahaan kan susah ya. Perusahaan yang tempat Anda bekerja kan susah. Biasanya tertutup ya, tidak untuk dipublis. Makanya Anda nggak usah bingung kalau Anda menggunakan Anda skripsi atau tesisnya konsentrasi keuangan bisa menggunakan yang TBK. Sekarang di Google banyak ya. Nanti saya di episode selanjutnya nanti akan saya tunjukkan ya sehingga Anda tidak bingung dalam mencari data. Karena data sangat penting ya. Makanya data Anda kan berupa cross section ya, jenisnya itu cross section atau time series gitu. Nah, Bu, kalau saya konsentrasinya pemasaran mau menggunakan bukan datanya
bukan berupa cross section. Kalau cross section kan Anda menggunakan data berupa instrumennya questionnaire, ya. Jadi data saat itu, questionnaire itu kan data saat itu diambil, ya kan? Tapi kalau time series itu ada jenjangnya. Bisa nggak Bu saya menggunakan konsentrasi pemasaran tapi menggunakan time series? Bisa, SDM pun bisa. Jadi instrumen Anda bukan menggunakan kuesioner, tapi apa? Laporan pemasaran, laporan kinerja SDM. Misalnya Anda menggunakan laporan kinerja SDM pakainya time series 5 tahun. Jadi Anda membuat itu. Bu, bisa nggak Bu pakai time series, tapi pakainya apa analisisnya? Nah, nanti kita bahas ya. Kita bahas selanjutnya di episode selanjutnya. Jadi kalau ini kan menggunakan data cross section. Data cross section itu diambil pada saat itu. Ya, kalau kuesioner kan diambil pada saat itu. Ya kan? Kalau kuesioner kan, jadi diambil pada saat itu. Tapi kalau time series itu kan berjenjang dekade berapa. Nah, itu. Jadi ada perbedaannya. Ya, intinya Anda tidak usah dibuat pusing dalam membuat instrumen penelitian untuk skripsi ataupun tesis Anda. Ya, karena bagaimanapun juga kita sebenarnya tinggal meramu lah ya intinya. Karena misalnya kita membuat kehadiran, ya sudah bikin kuesionernya. Ya, ketepatan hasil kerja misalnya, Bu. Ya, saya dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perusahaan misalnya. Itu sudah berupa kuesioner ketepatan hasil kerja. Ya, ingat tidak harus kata tanya. Kita harus lihat dulu skala pengukurannya kita pakai apa. Ya kan? Kalau di sini kan skala pengukurnya pakai skala Likert ya. Likertnya 1 sampai 5. Ya, nanti untuk mendalamnya pada episode-episode yang akan datang saya akan lebih mendalam. Ini pada hakikinya untuk level S1 ya, sepertinya cukup lah ya, S1 cukup. Ya, ini ya, intinya harus pakai bahasa yang sama ya, makna yang sama. Jangan Anda sama saya dalam satu variabel pakai Anda dan saya. Jangan sampai seperti ini. Bu, bagaimana Bu? Ya pakai Anda semua nggak apa-apa. Anda mampu menyelesaikan pekerjaan dalam tim. Atau saya semua juga nggak apa-apa. Saya sering melakukan koordinasi dengan rekan kerja dalam menyelesaikan tugas. Ya, saya semua boleh. Ya kan? Nah, ini yang saya katakan bahwa harus ada konsistensi dalam penggunaan, dalam penelitian ini harus konsisten. Ya, ini dalam menggunakan bahasa dalam instrumen penelitian pun harus konsisten. Ya, paham ya? Jadi saya yakin Anda memahami ini semuanya ya. Kalau tidak paham ya kita kan semuanya sama ininya ya. Jadi kita bisa menggunakan yang bagaimanapun kan ini. Nah, ini kan sama nih. Ya, saya memiliki kemampuan ini tentang kompetensi. Ini saya, ya kan? Ini konsisten dia. Saya memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan baik. Ini saya semua. Maksud saya seperti ini. Ada konsistensi dalam membuat instrumen penelitian tadi dibandingkan dengan yang satunya ya, yang satunya tidak konsisten. Ini yang konsisten seperti ini. Bisa ya Bu pakai saya? Bisa. Saya memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan baik. Sangat setuju nggak? Sangat setuju. Kalau Anda merasa tidak memiliki kemampuan ini, wah saya netral aja deh. Ya, netral atau cukup saja karena saya merasa nggak itu gitu ya. Saya memiliki keahlian di bidang saya saat ini. Anda merasa punya keahlian nggak? Oh, saya tidak setuju, saya nggak punya kok Bu. Nah, itu bisa. Ya, jadi jawabannya sama. Saya harus mengoptimalkan selama ini saya memiliki informasi yang cukup terhadap bidang pekerjaan saya. Kalau sangat setuju, sangat setuju. Oh, saya bingung Bu. Wah, sudah netral saja N gitu ya. Misalnya itu. Jadi dalam kita membuat kuesioner, ingat jangan membuat bingung si responden ya. Ini kan jelas. Institusi memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengembangkan diri. Sangat setuju. Oh, enggak pernah Bu.
institusi saya tidak pernah memberi kesempatan pada pegawai. Maka jawabnya apa? Sangat tidak setuju, diconteng. Ya kan? Nah, ini yang harus Anda pahami. Perlu diadakan diklat rutin yang dilakukan institusi. Oh, institusi saya tidak pernah, Bu. Maka Anda jawab, sangat tidak setuju. Oke ya, saya pikir ini sudah cukup ininya ya, banyak contohnya ya. Jadi Anda intinya harus konsisten dalam membuat instrumen penelitian Anda. Oke, selamat mencoba dan saya meyakini pembelajaran untuk membuat skripsi yang berkualitas, yang original pasti akan terwujud dengan dua tangan Anda ya. Selamat mencoba dan sampai di sini kita ketemu nanti di pembelajaran selanjutnya. Ya, baik sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.